Access granted. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang penjadwalan CPU untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Sistem Operasi yang diampu oleh Bapak Priade Eskom Infom. Ya, di sini saya tidak sendiri. Di sini saya dari kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Bunga Satria Dewi Putri, yang kedua ada saya sendiri Muhammad Nurholis, yang ketiga ada Rangga Surya Pitra, dan yang keempat ada Suci Intania Indah. Untuk materi pembahasannya itu antara lain ada penjadwalan CPU, lalu ada algoritma penjadwalan CPU seperti FCFS First Come First Serve, lalu ada algoritma penjadwalan CPU SJF Short Job First atau RSTF Remaining, lalu ada algoritma penjadwalan CPU PS Priority Scheduling, dan yang terakhir ada algoritma penjadwalan CPU RR Round Robin. Untuk latar belakang masalahnya, yaitu dalam era sistem komputer yang semakin kompleks dan beragam ini, algoritma penjadwalan CPU memainkan peran yang sentral dalam meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan. Namun, mencari algoritma yang paling optimal untuk situasi tertentu dapat menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, penggunaan sumber daya CPU yang efisien sangatlah penting dalam lingkungan komputasi modern. Algoritma penjadwalan CPU yang efektif dapat membantu dalam mengelola sumber daya ini secara optimal untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang ada pada saat ini. Selanjutnya ada rumusan masalah. Di sini, apakah terdapat perbedaan kinerja yang signifikan antara algoritma penjadwalan CPU seperti FCFS, SJF atau RSTF, PS, dan RR? Lalu bagaimana algoritma-algoritma tersebut mengatasi kebutuhan berbeda dari lingkungan sistem yang beragam? Selanjutnya di sini ada penjadwalan CPU. Apa sih penjadwalan CPU itu? Penjadwalan CPU adalah suatu pengaturan proses-proses yang ada di dalam CPU. Menentukan performa dari sebuah CPU, keberhasilan dari penjadwalan CPU itu tergantung dari beberapa properti prosesor, yang mana pengeksekusiannya dari suatu proses tersebut hanya terdiri dari 2 siklus saja, yaitu burst input atau output dan burst CPU yang dilakukan bergantian hingga prosesnya selesai. Ya, untuk metode yang pertama itu ada FCFS atau First Come First Serve. Pengertiannya yaitu proses yang datang pertama dilayani terlebih dahulu, tidak peduli apakah burst yang dimilikinya panjang atau pendek. Jadi di sini maksudnya yaitu angka atau waktu yang pertama kali datang akan dilayani terlebih dahulu, tidak peduli seberapa panjang atau pendek prosesnya itu, yaitu misalkan waktu yang diprosesnya panjang atau pendek itu tidak digubris. Jadi yang angka atau waktu yang datang pertama kali itu yang dilayani terlebih dahulu, atau yang waktu yang pertama kali datang itu yang dimulai terlebih dahulu. Nah, selanjutnya di sini ada soal. Di sini ada tabel ya. Di tabel ini ada proses, arrival time, dan burst time. Proses ini terdiri dari 6 proses. Ya, bisa dilihat ada P1 sampai P6. Untuk arrival time ini yaitu waktu tiba atau waktu kedatangan atau waktu mulainya. Untuk burst time ini adalah waktu prosesnya atau waktu ketika melakukannya. Dan yang untuk keterangannya di sini berikut proses pada CPU dengan arrival time dan burst time masing-masing. Gambar Gantt chart dan tentukan rata-rata waktu tunggu menggunakan algoritma FCFS. Nah, untuk Gantt chart-nya ini ada pada slide berikutnya. Ya, di sini ada Gantt chart ya. Gantt chart ini kita ambil dari tabel di sebelah kanan ini, yaitu tabel dari proses, arrival time, dan burst time yang tadi di sebelumnya. Di sini kita ilustrasikan CPU seperti ini. Dan di sini ada RQ atau ready queue. Sebelum kita mulai, kita akan menjelaskan terlebih dahulu keterangan-keterangan dari
yang ada di pada gambar ini. Untuk hijau itu artinya diproses terlebih dahulu. Seperti P1, ini P1 akan dimulai terlebih dahulu. Jadi P1 ini akan dimulai terlebih dahulu, dan untuk yang seterusnya itu akan dimulai setelah P1 selesai. Nah, ini kan kuning ya. Kuning menunggu antrian apabila proses di depannya sudah terhenti. Nah, untuk yang P2 sampai P6 ini tidak dimulai terlebih dahulu, kecuali P1 sudah terhenti atau sudah selesai, baru P2 selanjutnya akan dimulai lagi. Nah, untuk ready queue-nya yaitu proses-proses yang ada di memori utama dan menunggu untuk dieksekusi diletakkan pada suatu list. Nah, ready queue-nya tuh yang ini ya, 0, 1, 2, 4, 5, 7, 8, P1, P2, P3, P4, P5, P6. Ini kan masih ngantri ya P2-nya. Nah, ini tuh RQ-nya, P2, P3-nya, P3, P4, P5, P6. Nah, kita mulai dari P1. Bisa dilihat di sini P1 ini kan arrival time-nya ada 0, jadi dimulai dari 0. P2, 1, P3, 2, P4, 4, P5-nya 5, P6-nya 7. Nah, di sini kan sudah semua ya, P1 sampai P6 sampai 7 ini. Nah, burst time-nya ini kan 8. Jadi 0 sampai 8. Nah, karena di sini tidak ada proses, jadi langsung saja ke 8. Jadi P1 kita taruh di tengah sini, P1-nya itu prosesnya dari 0 sampai 8. Itu untuk P1. P1 selesai, kita masuk dalam P2. Nah, P2 ini hijau karena P2 yang akan dimulai setelah P1 ini, sekarang yang dimulai sekarang. Karena 8 ini tadi angka yang terakhir kali diproses dari P1, maka angka 8 ini dimulai pada P2. Nah, P2 ini kan burst time-nya 6 ya. Jadi 8 ditambah 6, hasilnya sama dengan 14. Jadi kita taruh di sini P2, 8 ditambah 6, 14. Jadi P2 ini dari 8 sampai dengan 14 untuk prosesnya. Nah, kita lanjut ke P3. P3 itu sama seperti proses sebelumnya, yaitu angka yang terakhir kali diproses kan 14. Maka 14 ini dimulai dari P3. Nah, P3 di sini kan burst time-nya 4. Jadi 14 ditambah 4 hasilnya sama dengan 18. Nah, untuk 18 ini angka yang terakhir kali diproses dari P3. Jadi P3 ini 14 prosesnya dari 14 sampai dengan 18, itu P3. Kayak ditaruh di tengah sini P3-nya. Nah, untuk P4 ini dimulai dari 18 karena tadi ya proses terakhir kali, angka yang terakhir kali diproses 18. Jadi dimulai dari 18 P4-nya. 18 ditambah P4 berapa di sini? Burst time-nya 9. Nah, 18 ditambah 9 sama dengan 27. Jadi P4 taruh tengah sini, prosesnya dari 18 sampai dengan 27 detik untuk proses dari P4. 27 ini dimulai lagi dari untuk P5. Jadi P5 dimulai dari angka 27. Jadi 27 di sini P5 di tabel ditambah burst time-nya 5. Nah, untuk P5 ini ditambah 5, jadi 27 ditambah 5 hasilnya sama dengan 32. Jadi P5 ini hasilnya prosesnya 27 sampai dengan 32 detik untuk proses dari P5 ini. Dan yang terakhir di sini P6. P6 di sini di sini kan 2 ya burst time-nya. Jadi tinggal ditambah saja 2. Jadi 32 ditambah 2 sama dengan 34. Itu untuk P6, proses P6. Nah, proses-proses tadi kan sudah selesai. Jadi kita menghitung waktu tunggunya. Nah, untuk P1 itu kenapa 0? Karena di sini kan tidak ada yang dihitung ya. Jadi langsung saja 0 langsung 0 di sini P1-nya. Untuk P2 itu kan dari 8 ya. Nah, jadi 8. Oh ya, tadi kan kalau P1 kan arrival time-nya 0. Jadi 0. Tidak ada yang diproses. Untuk P2 ini kan dimulai dari 8 nih, yang tadi di sini digancarnya 8, P2 8. Nah, jadi untuk P2 8 dikurangi arrival time-nya. Arrival time-nya berapa di sini? 1. Jadi P2 dikurangi 1 sama dengan 7. Itu berlaku untuk P3 sampai P6. Tinggal dikurangi saja arrival time-nya dari masing-masing proses tersebut. Ketemulah di sini 0, 7, 12, 14, 22, 25 dari yang sudah dikurangi arrival time dari proses yang sudah dikurangi arrival time dari masing-masing prosesnya. Nah, di sini ada average waiting time atau AWT, yaitu menghitung berapa lama waktu tunggu yang dihasilkan oleh proses tersebut. Nah, untuk 0, 7, 12, 14, 22, 25 ini hasilnya sama dengan 80. 80 dibagi 6. Kenapa 80 dibagi 6? Karena 6 ini merupakan proses dari gancarnya ini, dari tabel ini. Nah, prosesnya kan ada 6 ya, P1, P2, P3, P4, P5, P6. Nah, ada 6.
Makanya di sini kita masukkan 6. Nah, di Ganjar juga ada 6 ya. P1, P2, P3, P4, P5, P6. Jadi 80 dibagi 6 sama dengan 13,3 satuan waktu. Oke, sekian materi FCSS yang tadi saya bawakan. Untuk materi yang selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya yang bernama Rangga Surya Pitra. Kepadanya dipersilakan. Baik, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang SDF atau Short Job First. Ini ada dua bagian. Yang pertama ada SDF non-preemptive. Yang kedua ada SDF yang preemptive. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang SDF yang non-preemptive. Jika proses yang didatangkan memiliki arrival time yang sama, maka burst time yang kecil dan pendek akan dilayani terlebih dahulu. Selanjutnya kita langsung ke contoh soalnya. Gambarlah dan cek dan tentukan rata-rata waktu menggunakan algoritma SDF. Di sini ada datanya 6 proses. Proses pertama arrival time-nya 0, dan burst time-nya 8, proses kedua arrival time-nya 1 dan burst time-nya 6, proses ketiga arrival time-nya 2 dan burst time-nya 4, proses keempat arrival time-nya 4, burst time-nya 9, proses kelima arrival time-nya 5, burst time-nya 5, proses ke-6 arrival time-nya 7, burst time-nya 2. Kita langsung ke Gantt chart-nya. Yang pertama dipilih yaitu P1, lalu diproses 1. Arrival time pertama time 1 itu ada P2, arrival time 2 itu ada P3, di dalam kurung ini bersetanya teman-teman. Arrival time keempatnya itu ada P4, arrival time kelimanya itu ada P5, arrival time ketujuhnya itu ada 7. Itu proses dari P1. Lalu selanjutnya di sini yang mengantri ada P2, P3, P4, P5, P6. Nah, mengapa di sini yang diproses itu P6? Karena P6 ini memiliki burst time yang paling kecil di antara yang lainnya. Jadi ada P2 dengan burst time 6, P3 burst time 4, P4 burst time 9, P5 burst time 5. Nah, kenapa di sini P6 burst time 2? Maka itulah yang kita pilih untuk diproses terlebih dahulu. Setelah P6 diproses, hasilnya menjadi arrival time 10. Ini ada mengantri lagi P2, P5, P4, P3. Yang kecil itu ada P3 dengan burst time 4, lalu P3 nya diproses. Selanjutnya jadi arrival time 14. Masih ada menunggu lagi P2, P4 dan P5. P2, P4 dan P5 ini yang dipilih P5 ya, karena burst time-nya ini paling kecil ya. Jadinya selanjutnya sisa ada P4 dan P2 di arrival time yang ke-19. Sini yang dipilih P2 karena lebih kecil dari P4. Selanjutnya ada arrival time 25, sisa P4 dengan burst time 9. Langsung saja dilakukan menjadi 24. Selanjutnya ke proses menggunakan waktu tunggu. P1 waktu tunggunya 0. Kenapa? Karena P1 di sini langsung diproses ya teman-teman, jadi dia nggak nunggu lagi. Selanjutnya ada P2 ini 19. Kenapa 19 karena P2 ini diprosesnya di arrival time yang ke-19. Dan mengapa dikurangi 1? Karena P2 pertama kali muncul di arrival time yang pertama, jadi hasilnya 18 untuk P2. Lalu selanjutnya ada P3 10. Di sini ada P3 yang diproses di arrival time yang ke-10. Selanjutnya dikurangi 2 karena arrival time yang pertama dia kali muncul itu ada di arrival time kedua, jadi 8, jadi hasilnya 8. P4 itu 25 di sini teman, dan dikurangi 4 hasilnya 51. Dan P5 di sini dia dihitung di arrival time ke 14 dan dikurangi 5 jadi 9. P6 nya di sini ya teman-teman,
Selanjutnya dikurangi 7 P1. Jadi hasil keseluruhan waktu tunggu dari P1 sampai P6 itu sama dengan 57. Selanjutnya kita akan menghitung rata-rata waktu tunggu atau AWT. Ini dengan cara hasil dari waktu tunggu yaitu 57 dibagi banyaknya proses. Karena kita prosesnya ada 6, jadi bagi 6, jadi hasilnya 9,5 satuan waktu. Jadi selanjutnya ada STF, short time first, yang preemptive. Nah, ini apa? Ada proses yang sedang dikerjakan. Jika ada proses yang sedang dikerjakan, lalu ada proses lain yang datang di mana burst time-nya lebih kecil dari sisa waktu proses yang sedang dijalankan, maka proses lain ini akan dikerjakan terlebih dahulu dan sisa proses tidak dikembalikan ke ready queue atau antrian. Lanjut ke contoh soal. Soalnya sama seperti sebelumnya. Langsung saja kita hitung screenshotnya. Ini ada P1 8, lalu langsung diproses ke P2, yaitu 1 kan. Nah, dari P1 ini sisanya 7 karena sudah diproses 1 kali ke sini. Jadi P2 6. Nah, di sini kita pilih mana yang burst time-nya lebih kecil antara P2 dan P1. Itu ada P2 dengan burst time-nya 6. Lalu selanjutnya ada P3. Di sini P3 dengan burst time-nya 4. Di sini karena P2 yang burst time-nya tadinya 6 sudah diproses ke level time yang kedua, jadi dia berkurang 1 menjadi burst time-nya 5, P1 burst time-nya 7. Nah, kita pilih yang paling kecil di antara mereka. Itu ada P3 dengan burst time-nya 4. Kemudian di sini di level time yang keempat itu ada P4 dengan burst time 9 dan P3 burst time-nya 2, P2 burst time-nya 5, P1 burst time-nya 7. Karena di sini yang paling kecil lagi P3, maka sistem akan memilih P3 untuk dihitung terlebih dahulu. Karena tadi 4, dia menuju level time yang keempat, yaitu dikurangi 2 langkah seperti 1, 2 gitu kan teman-teman. Itu jadi sisanya 2. Selanjutnya di level time yang kelima ini ada P5, P4, P3, P2, P1. Karena P3 ini masih sisa 1, jadi P3 terlebih dahulu yang dihitung. Jadi kita sampai di level time yang ke-6, itu ada sisa P2, P5, P4, P1. Paling kecil ini ada 2 teman-teman, ada P5 dan P5 dan P2. Ini sama-sama burst time-nya 5. Namun kembali lagi ke awal ya, yang first come itu. Jadi kan yang pertama muncul itu P2, jadi kita ambil itu P2 walaupun burst time-nya sama. Jadi P2 ini diproses terlebih dahulu, jadi di sini P2 itu hasilnya sisa 4 ya, karena telah melewati 1 langkah. Ya, di sini ada muncul P baru itu P6, P6 itu burst time-nya 2 karena paling kecil, jadi kita memproses P6 terlebih dahulu. Selanjutnya ke level time yang ke-9, ini P6 sudah habis, jadi sisa ada P2, P5, P4 dan P1. P2 yang paling kecil yaitu 4, jadi kita hitung P2 terlebih dahulu. Kita diproses ya P2 nya langsung ke level time ke-13. Sini ada level ke-13 ada 45, ada P5, P4 dan P1. P5 di sini kita hitung terlebih dahulu karena lebih kecil daripada P4 dan P1 burst time-nya. Kita langsung proses P5 nya. Selanjutnya sisa ada P1 dan P2. P1 ini ada burst time-nya 7 dan P1 dan P4. P1 ini ada burst time-nya 7 dan P4 ini burst time-nya 9. Paling kecil sudah jelas P1 ya teman-teman. Jadi P1 ini diproses terlebih dahulu,
lalu memisahkan P4. P4 proses terakhir selesai. Kemudian kita menghitung waktu tunggunya. P1 sama dengan 0, jadi 0. Sekarang P1 udah ada jumlahnya. Kenapa? P1 harus menunggu dulu sebelum diproses. Jadi P1 menunggu sampai ke arrival time ke 18 sebelum diproses. Kenapa dikurang 1? Karena dia sudah melewati satu proses di sini, teman-teman. Jadi hasilnya 17. P2 itu diproses di arrival time yang ke-9, maka dikurangi 2 karena dia sudah melewati 2 arrival time. Selanjutnya ada P3 di sini 2, arrival yang kedua kurang 2. Kenapa? Karena dia langsung diproses ya, jadi tidak menunggu. Dia hasilnya 0, tidak ada waktu tunggu buat P3. P4 itu munculnya atau diprosesnya di arrival time yang ke 25. Nah, dikurangi 4 karena dia muncul di yang keempat. Terus ada P5 yaitu 13, dia proses 13 dikurangi 5 karena dia muncul di arrival time yang ke-5, jadinya 8. Ini ada P6 yang diproses di arrival time yang ke-7. Ini ya teman-teman, kenapa dikurangi 7 lagi? Ya sama seperti P3, P6 ini tidak menunggu untuk diproses, jadi tidak ada waktu tunggu untuk P6. Ya, hasil keseluruhan waktu tunggu ya ini 53. Nah, sekarang kita hitung rata-rata waktu tunggunya. Rata-rata waktu tunggunya menghitungnya sama dengan cara sebelumnya yang non preemptif, yaitu jumlah waktu tunggu ini dibagi dengan banyaknya proses. Jumlah waktu tunggu ini adalah 53 dibagi 6 karena kita pakai 6 proses, yaitu hasilnya 8,8 satuan waktu. Baik, sekian dari saya teman-teman. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya, Mas Arti, untuk melanjutkan materi selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekarang giliran saya untuk menjelaskan metode algoritma yang berikutnya, yaitu di sini ada PS atau Priority Scheduling, yang mana yang akan saya bahas terlebih dahulu yaitu yang non-preemptive. Nah, metode algoritma ini melakukan proses yang memiliki prioritas tertinggi terlebih dahulu, yang mana setiap proses tersebut memiliki prioritasnya masing-masing. Namun, jika terdapat prioritas yang sama, maka harus ditentukan dengan FCFS atau first come first serve. Itu maksudnya adalah proses yang datang lebih cepat, dialah yang akan dieksekusi terlebih dahulu. Seperti itu. Lalu lanjut, di sini kami telah membuat soal sebagaimana berikut ini. Gambarlah Gantt chart dan tentukan rata-rata waktu tunggu menggunakan algoritma Priority Scheduling non-preemptive. Bisa kalian lihat pada tabel di samping, di sini kami menyajikan proses sebanyak 6 dengan arrival time, burst time, dan priority yang telah diketahui sebagaimana yang tercantum pada tabel. Lalu di sini kami juga telah membuat Gantt chart-nya dan alurnya akan saya jelaskan setelah ini. Jadi di sini pada waktu kedatangan 0 kita periksa nih pada tabel apakah ada proses yang datang atau tidak, dan ternyata ada, yaitu P1 dengan burst time-nya 8 dan tingkat prioritasnya 2. Lalu langsung saja kita tuliskan pada ready queue-nya yaitu P182. Ini memiliki arti bahwasannya proses pertama memiliki burst time sebanyak 8 dan tingkat prioritasnya 2. Nah, karena tidak ada proses lainnya dan hanya baru ada P1 saja, makanya P1 langsung saja bisa dieksekusi. Seperti itu. Di sini saya memberi warna hijau pada tulisannya untuk menandakan bahwa proses P1 sedang dieksekusi, seperti itu. Lalu tak lupa pula untuk di atas Gantt chart-nya kita tuliskan P1
untuk menandakan bahwa benar-benar P1 yang sedang berjalan atau yang sedang dieksekusi, seperti itu. Lalu lanjut, pada waktu kedatangan 1, di sini kita periksa lagi ada yang datang atau enggak, dan ternyata ada, yaitu P2. Dia datang dengan burst time-nya 6 dan tingkat prioritasnya 1. Lalu untuk P1 yang sebelumnya itu kita tuliskan kembali di bawahnya P2. Lalu karena tadi sebelumnya P1 ini udah dieksekusi dari waktu ke 0 hingga ke waktu ke 1, itu kan udah berjalan 1. Berarti burst time yang dimiliki P1 harus dikurang dengan 1. Jadi 8 dikurang 1 sama dengan 7. Nah, 7 ini adalah sisa burst time yang dimiliki oleh si P1. Makanya di situ kami menuliskan P1 72. Lalu setelah itu kita periksa nih, di antara dua proses tersebut, proses mana yang memiliki tingkat prioritas yang tertinggi. Di situ kan ada tingkat prioritas 1 dan 2. Nah, 1 sama 2 ini tinggian siapa sih? Nah, tinggian 1 dong, jelas. Jadi, yang dieksekusi adalah P2. Dan P1 yang tadinya udah dieksekusi harus diberhentiin terlebih dahulu dan dimasukkan ke dalam antrian. Oleh karena itu, P1 saya beri warna kuning untuk menandakan bahwa dia sedang menunggu, dan si P2 saya beri warna hijau, itu tandanya dia yang dieksekusi, seperti itu. Lalu lanjut, pada waktu kedatangan kedua, di situ ada yang datang lagi nih, yaitu P3 dengan memiliki burst time 4 dan tingkat prioritasnya 2. Lalu untuk P2 dan P1 sebelumnya itu kita tuliskan kembali di bawahnya P3. Dengan P2-nya itu burst time-nya harus dikurang lagi, karena tadi kan udah jalan ya. Dari 1 ke 2 itu berjalan 1. Jadi si 6 ini harus kita kurang dengan 1. Jadi 5. Makanya di situ kami menuliskan P251. Lalu dari ketiga proses tersebut, kita lihat dulu nih proses mana yang memiliki tingkat prioritas tertinggi. Yaitu ternyata masih P2. Karena hanya P2 yang memiliki tingkat prioritasnya itu 1. Oleh karena itu P2 akan tetap terus dieksekusi. Lalu lanjut lagi pada waktu kedatangan yang keempat, di situ datang lagi nih proses lain, yaitu P4 dengan burst time-nya 9 dan tingkat prioritasnya 3. Lalu untuk P3, P2, P1 pada sebelumnya itu kita tuliskan kembali di bawahnya P4. Lalu kita lihat proses mana nih yang tingkat prioritasnya tertinggi gitu. Dan lagi ternyata masih P2 yang menempati peringkat pertama dengan tingkat prioritas tertinggi, yaitu 1. Jadi P2 ini masih akan berlanjut pengeksekusiannya gitu. Lalu lanjut lagi pada waktu kedatangan yang kelima, di sini datang lagi nih P5 dengan burst time-nya 5 dan tingkat prioritasnya 3. Lalu P4, P3, P2, P1 pada sebelumnya kita tuliskan kembali di bawahnya P5. Lalu habis itu kita periksa lagi nih, proses mana sih yang memiliki tingkat prioritas tertinggi. Dan ternyata masih P2, yaitu tingkat prioritasnya 1. Jadi P2 ini masih terus dieksekusi. Lalu lanjut lagi pada waktu kedatangan yang ketujuh, di situ datang nih ada P6 dengan burst time-nya 2 dan tingkat prioritasnya 4. Nah di sini karena tadi si P2 ini udah mencapai burst time-nya yaitu 8, jadi P2 ini dinyatakan selesai pengeksekusiannya dan dia akan menghilang dari list proses yang ada dan mengantri di situ. Dia hilang. Jadi habis itu kita cari lagi nih proses mana yang memiliki tingkat prioritasnya tertinggi. Dan ternyata di situ ada 2 proses yang memiliki tingkat prioritas tertinggi dan sama, yaitu P3 dan P1. Keduanya sama-sama memiliki tingkat prioritasnya 2. Nah, karena kita ini konsepnya sedang membahas yang non-preemptif, jadi jika prioritasnya sama, kita harus melakukannya dengan FCFS. Siapa yang datang lebih dulu, siapa yang datang lebih dulu, dialah yang akan dieksekusi terlebih dahulu. Bila kita lihat antara P3 sama P1, yang datang lebih dulu itu adalah P1, jelas P1. Oleh karena itu, P1 lah yang dieksekusi terlebih dahulu.
Jadi di sini kan lagi di waktu kedatangan ke-7 ya. Nah, sedangkan P1 ini burst time-nya 7. Oleh karena itu 7 tambah 7 14. Nah, jadi P1 akan berakhir pengeksekusiannya pada menit ke-14. Setelah pengeksekusian P1 dinyatakan selesai, maka akan dilanjutkan oleh pengeksekusian P3. Kenapa P3? Karena di antara P3 sampai P6 ya cuman P3 yang memiliki tingkat prioritas tertinggi, yaitu 2. Nah, karena ini sedang ada di waktu kedatangan ke-14, lalu P3 memiliki burst time-nya 4, maka P3 ini akan berakhir pengeksekusiannya pada menit ke-18. Setelah P3 dinyatakan selesai pengeksekusiannya, maka akan dilanjutkan oleh pengeksekusian proses lain. Sebelum itu, kita harus memeriksa kembali proses mana yang memiliki tingkat prioritas tertinggi. Di situ lagi dan lagi ada 2 proses yang memiliki tingkat prioritas tertinggi dan sama, yaitu P5 dan P4. Mereka sama-sama memiliki tingkat prioritas 3. Balik lagi, kita harus menerapkan prinsip yang datang lebih dulu dialah yang dieksekusi. Jadi karena P4 sama P5 itu cepetan datangnya P4, jadi P4 duluan yang dieksekusi daripada P5. Nah, karena ini lagi di waktu kedatangan yang ke-18 dan P4 ini memiliki burst time sebanyak 9, jadi P4 diperkirakan akan selesai pengeksekusiannya pada menit ke-27. Nah, setelah P4 ini dinyatakan selesai pengeksekusiannya, dilanjutkan oleh pengeksekusian P5. Kenapa P5? Karena ya antara P5 dan P6 tingkat prioritas tertingginya ya ada pada P5, yaitu 3. Karena ini lagi di waktu kedatangan yang ke-27 dan P5 memiliki burst time sebanyak 5, maka P5 akan berakhir pengeksekusiannya pada menit ke-32. Setelah P5 dinyatakan selesai pengeksekusiannya, maka akan dilanjutkan oleh pengeksekusian P6. Kenapa P6? Ya karena nggak ada proses yang lain selain P6, hanya tinggal P6 saja. Jadi P6 langsung saja dieksekusi. Dan berhubung ini lagi di waktu kedatangan yang ke-32 dan P6 ini memiliki burst time-nya 2, jadi P6 akan berakhir pengeksekusiannya pada menit ke-34. Seperti itu. Habis itu selesai. Setelahnya kita harus menghitung waktu tunggu dari tiap-tiap proses sebagai berikut. P1 itu terakhir dia nunggu sebelum akhirnya dia dieksekusi itu pada waktu kedatangan ke-7. Terus dia datang itu sebenarnya pada waktu ke-0, tapi karena dia udah sempat dieksekusi ya dari waktu ke-0 terus ke-1, jadi dia dianggap datang itu pada waktu ke-1. Jadi waktu tunggunya P1 itu 7 dikurang 1 sama dengan 6. Untuk P2 itu 0. Kenapa 0? Karena P2 begitu datang dia langsung dieksekusi sampai selesai tanpa harus menunggu sama sekali. Lalu lanjut ada P3. P3 ini terakhir dia nunggu sebelum akhirnya dia dieksekusi itu pada waktu kedatangan ke-14, lalu dia datang pada waktu kedua. Oleh karena itu 14 dikurang 2 sama dengan 12. Lalu lanjut P4. P4 itu terakhir nunggu sebelum akhirnya dia harus dieksekusi itu pada waktu kedatangan ke-18. Lalu dia datang pada waktu keempat. Jadi 18 dikurang 4 sama dengan 14. Lalu P5 dia terakhir nunggu sebelum akhirnya dieksekusi itu pada waktu kedatangan ke-27. Pada waktu ke-27, lalu dia datang pada waktu ke-5, jadi 27 dikurang 5 sama dengan 22. Terus yang terakhir, yang P6, itu dia terakhir nunggu sebelum akhirnya dia dieksekusi itu pada waktu ke-32, terus dia datang pada waktu ke-7, jadi 32 dikurang 7 sama dengan 25. Lalu setelah itu kita jumlahkan
semua waktu tunggu dari tiap-tiap P dengan rumus P1 plus P2 plus P3 plus P4 plus P5 plus P6 sama dengan 79. Lalu setelah itu kita hitung rata-rata waktu tunggunya nih dengan rumus total dibagi banyaknya P. Nah, banyaknya P ini ada 6. Totalnya 79, berarti 79 dibagi 6 sama dengan 13,167 satuan waktu. Seperti itu. Lalu lanjut lagi, karena tadi sudah yang non-preemptif, nah yang sekarang itu yang preemptif. Nah, metode algoritma ini melakukan proses yang memiliki prioritas tertinggi terlebih dahulu, yang mana setiap proses tersebut memiliki prioritasnya masing-masing. Namun, jika terdapat prioritas yang sama, maka harus ditentukan dari burst time yang lebih kecil. Bisa dilihat ya bedanya kalau yang non-preemptif itu kan kalau prioritasnya sama, kita harus melihat siapa duluan proses yang datang gitu kan. Kalau misalnya yang preemptif ini tuh dia kalau misalnya prioritasnya sama, kita harus cari proses yang punya burst time-nya itu lebih kecil daripada proses yang lain, seperti itu. Baik, di sini juga kami telah membuat soal yang sama sebagai berikut. Gambarlah Gantt chart dan tentukan rata-rata waktu tunggu menggunakan algoritma priority scheduling preemptive. Bisa kalian lihat lagi pada tabel di samping. Di situ kami menyajikan proses sebanyak 6 dengan arrival time, burst time, dan priority yang telah diketahui sebagaimana yang tercantum pada tabel. Lalu kami juga telah membuat Gantt chart-nya dengan alur yang akan saya jelaskan setelah ini. Jadi di sini sama ya. Pada waktu kedatangan 0, kita periksa dulu nih ada proses yang datang apa enggak, dan ternyata sama, dan ternyata datang, ada yang datang gitu, yaitu P1 dengan burst time-nya 8 dan tingkat prioritasnya itu 2. Lalu langsung saja kita tuliskan dan kita beri warna hijau karena nggak ada pilihan proses lain, jadi otomatis kan P1 langsung dieksekusi, jadi makanya dikasih warna hijau. Lalu lanjut lagi pada waktu kedatangan ke-1, di situ kan ada yang datang lagi, yaitu P2 dengan burst time-nya 6 dan tingkat prioritasnya 1. Nah, P1 yang sebelumnya itu kita tuliskan kembali di bawahnya P2, lalu kita lihat lagi proses mana nih yang memiliki tingkat prioritas tertinggi, dan ternyata antara P1 dengan P2 yang lebih tinggi prioritasnya itu yaitu P2 dengan tingkat prioritasnya itu 1. Jadi P2 akan dieksekusi terlebih dahulu. Lalu habis itu pada waktu kedatangan kedua ada yang datang lagi nih, yaitu P3 dengan burst time-nya 4 dan tingkat prioritasnya 2. Lalu P2 P1 pada sebelumnya kita tuliskan kembali di bawahnya P3. Setelah itu dari ketiga proses itu kita periksa nih proses mana yang memiliki tingkat prioritas tertinggi daripada yang lain, dan ternyata masih P2 dengan tingkat prioritas 1. Jadi P2 akan tetap terus dieksekusi. Lalu lanjut lagi pada waktu kedatangan yang keempat, di sini ada yang datang lagi nih, yaitu P4 dengan burst time-nya 9 dan tingkat prioritasnya 3. Lalu untuk P3, P2, P1 kita tuliskan kembali di bawahnya P4. Setelah itu di antara 4 proses ini kita periksa lagi proses mana yang memiliki tingkat prioritas tertinggi, dan ternyata yang tertinggi masih P2. Jadi P2 ini masih berlanjut pengeksekusiannya. Lalu lanjut lagi pada waktu kedatangan yang kelima, ada yang datang lagi nih, yaitu P5 dengan burst time-nya 5 dan tingkat prioritasnya itu 3. Lalu P4, P3, P2, P1 pada sebelumnya kita tuliskan kembali di bawahnya P5. Lalu kelima proses ini kita periksa proses mana nih yang memiliki tingkat prioritas tertinggi, dan ternyata lagi dan lagi masih P2 yang memiliki prioritas tertinggi, yaitu 1. Jadi P2 masih akan terus dieksekusi. Lalu lanjut pada waktu kedatangan yang ketujuh, ada yang datang lagi. Terakhir P6 dengan burst time-nya 2 dan tingkat prioritasnya itu 4. Lalu karena si P2 ini udah mencapai burst time-nya 8, jadi dia dinyatakan selesai pengeksekusiannya dan dia menghilang dari list urutan antrian proses-proses yang ada.
Setelah P2 dinyatakan selesai pengeksekusiannya, maka akan dilanjutkan oleh pengeksekusian proses lainnya dengan diperiksa terlebih dahulu proses mana yang memiliki tingkat prioritas tertinggi, dan ternyata di situ ada 2 yang memiliki tingkat prioritas tinggi, yaitu P1 dan P3 yang sama-sama memiliki tingkat prioritas 2. Nah, sesuai konsep, karena kita lagi bahas preemptif, jadi kalau misalnya prioritasnya sama, kita harus mencari proses yang memiliki berstemnya kecil. Nah, antara P1 sama P3, proses mana sih yang memiliki berstem yang lebih kecil gitu daripada yang lain? Dan ternyata P1 sama P3 itu lebih kecilan berstemnya P3, yaitu 4, karena P1 itu kan 7 ya, jadi jelas kecilan P3. Jadi P3 yang akan dieksekusi terlebih dahulu daripada P1. Nah, karena kita ini sedang berada di waktu kedatangan yang ke-7 dan P3 ini memiliki berstem sebanyak 4, jadi P3 ini akan selesai pengeksekusiannya kira-kira pada waktu kedatangan yang ke-11. Waktu kedatangan pada waktu ke-11, seperti itu. Lalu setelah pengeksekusian P3 ini dinyatakan selesai, maka akan dilanjutkan oleh pengeksekusian P1. Kenapa P1? Ya karena di antara P1, P4, P5, P6 ya hanya P1 yang memiliki tingkat prioritas tertinggi, yaitu 2. Jadi P1 akan dieksekusi, lalu berhubung karena kita lagi di waktu ke-11 dan P1 memiliki berstemnya itu 7, jadi kira-kira P1 akan selesai pengeksekusiannya pada waktu ke-18. Setelah P1 dinyatakan selesai pengeksekusiannya, maka akan dilanjutkan oleh pengeksekusian proses berikutnya. Tapi sebelum itu kita harus periksa lagi proses mana yang memiliki tingkat prioritas tertinggi. Di sini ada 2 lagi nih yang mempunyai tingkat prioritas tertinggi, yaitu P4 dan P5 yang sama-sama memiliki tingkat prioritasnya 3. Balik lagi, kita harus periksa proses mana nih yang memiliki berstem yang lebih kecil daripada yang lain. Di antara P4 sama P5 itu lebih kecilan berstemnya yang dimiliki oleh P5, yaitu sebanyak 5. Kalau P4 itu kan 9, jadi jelas dong kecilan P5. Jadi P5 yang dieksekusi terlebih dahulu daripada P4. Nah, karena kita lagi di waktu yang ke-18 dan P5 memiliki berstemnya 5, otomatis P5 ini akan selesai dieksekusi pada waktu ke-23. Setelah P5 dinyatakan selesai pengeksekusiannya, maka akan dilanjutkan oleh pengeksekusian P4. Kenapa P4? Ya karena antara P4 dan P6 ya tinggian prioritasnya P4, yaitu 3 gitu. Jadi P4 akan dieksekusi. Nah, berhubung kita lagi di waktu ke-23 dan P4 memiliki berstemnya sebanyak 9, jadi P4 akan selesai pengeksekusiannya pada menit ke-32. Setelah P4 dinyatakan selesai pengeksekusiannya, maka akan dilanjutkan oleh pengeksekusian P6. Kenapa P6? Ya karena nggak ada proses lain dan tinggal hanya P6 saja yang tersisa, seperti itu. Jadi P6 langsung dieksekusi, berhubung lagi di waktu ke-32 dan P6 memiliki berstem hanya 2, jadi P6 akan selesai pengeksekusiannya pada waktu ke-34. Seperti itu, habis itu dinyatakan selesai karena semua proses telah dieksekusi. Lalu setelah itu kita harus menghitung waktu tunggu setiap prosesnya. Jadi mulai dari P1, di sini P1 itu dia terakhir nunggu sebelum akhirnya dia dieksekusi itu pada waktu ke-11. Lalu habis itu dia datang pada waktu ke-0 sebenarnya, tapi karena dia udah terlanjur dieksekusi terlebih dahulu ya sampai waktu ke-1, jadi dia dianggap datang tuh mulai dari waktu ke-1. Jadi 11 dikurang 1 sama dengan 10. Lalu untuk P2 dia itu 0. Kenapa 0? Karena dia begitu datang langsung dieksekusi sampai selesai tanpa harus menunggu sama sekali. Jadi ya udah anggap aja 0 gitu. Terus lanjut P3. Di sini P3 terakhir dia nunggu sebelum akhirnya dia dieksekusi itu pada waktu ke-7. Lalu dia datang pada waktu kedua. Jadi 7 dikurang 2 sama dengan 5. Lalu untuk P4 dia itu terakhir nunggu sebelum akhirnya dia dieksekusi pada waktu ke-23. Terus dia datang pada waktu ke-4, jadi 23 dikurang 4 sama dengan 19. Lalu lanjut P5 dia
terakhir nunggu sebelum akhirnya dia dieksekusi itu pada waktu ke-18. Terus dia datang pada waktu ke-5. Jadi 18 dikurang 5 sama dengan 13. Lalu yang terakhir yaitu P6, dia itu terakhir nunggu sebelum akhirnya dia dieksekusi itu pada waktu ke-32. Lalu dia datang pada waktu ke-7, jadi 32 dikurang 7 sama dengan 25. Lalu setelah itu kita harus menjumlahkan semua waktu tunggu yang dimiliki setiap proses dengan rumus P1 plus P2 plus P3 plus P4 plus P5 plus P6 sama dengan 72. Habis itu kita hitung rata-ratanya dengan memasukkan rumus total dibagi banyaknya P. Nah, banyaknya P itu 6, totalnya itu 72. Jadi 72 dibagi 6 sama dengan 12 satuan waktu. Mungkin sekian dari saya, semoga mudah dimengerti oleh teman-teman semua. Dan untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Sucita Intania Indah. Terima kasih. Oke, selanjutnya adalah materi round robin. Yang pertama adalah non-preemptive. Proses ini dilakukan berdasarkan time kuantum, yang mana setiap proses akan dijalankan berdasarkan time kuantum yang sudah ditentukan. Perlu diingat, proses dijalan bergantian berdasarkan time kuantum dan hanya jika setiap proses memiliki arrival time yang sama. Next. Soalnya, ini kita langsung aja menggambar Gantt chart-nya dan menentukan rata-rata waktu tunggunya. Terus jika time di sini tertulis jika time kuantumnya 5. Nah, ini langsung saja kita proses P1. Ini kita masukkan yang paling pertama di titik 0, yaitu P1. Kemudian kita lanjutkan karena arrival time-nya sama-sama 0 semua. Semuanya dari P1 sampai P5 kita jajarkan. Kemudian kita langsung proses P1 sebanyak 5 ya, 5 time kuantumnya. Sehingga kita berhenti di titik 5, kemudian P1 itu kita 8 dikurangi 5 yaitu 3, kita turun di antrian paling belakang. Kemudian kita lanjut ke P2, kita jalankan P2 sebanyak 5 waktu, 5 detik, yaitu P2 yang baris time-nya 6, kita kurangi sebanyak 5 sehingga P2-nya sekarang baris time-nya 1. Kemudian kita lanjut P3, karena dia baris time-nya 4, maka kita selesaikan sampai di titik 14. Kemudian kita lanjut ke P4, kita jalankan sebanyak 5 sehingga berhenti di 19. Kemudian P4 ini kan baris time-nya 9, kita kurangi 5 menjadi 4, kita simpan di bagian belakang. Kemudian kita lanjut di P5. P5 ini kita jalankan sebanyak 5. Nah, ini sudah selesai karena dia baris time-nya 5 dan time kuantumnya 5. Terus kita lanjut ke P6. P6 ini nilainya 2, baris time-nya 2, maka kita berhenti di titik 25. Kemudian kita lanjut ke P1 yang nilainya baris time-nya 3, itu kita jalankan sehingga kita berhenti di titik 28. Kemudian P1 sudah selesai, kita lanjut ke P2. P2 ini nilainya baris time-nya 1, sehingga kita berhenti di titik 29. Kemudian sisanya P4 itu kita jalankan juga sampai selesai, yang kita terakhir selesainya itu di titik 33, seperti itu. Kemudian untuk menentukan waktu tunggunya, yaitu P1 itu kita lihat dia berhenti di titik berapa. Nah, P1 ini kan berhentinya di titik 25, kemudian kita tulis 25, kemudian kita lihat berapa kali P1 ini berjalan. P1 ini kan udah pernah diproses 1 kali, yaitu sebanyak 5 kuantum. Nah, maka dari itu kita kurangin 5, sehingga 25 dikurangi 5 itu 20. Kemudian untuk P2 ini kita cari juga dia berhenti di titik berapa. Nah, ini P2 yaitu berhenti di titik 28. Sehingga di sini 28 kita cari sudah diproses berapa kali P2 ini. P2 ini sudah diproses sekali. Berarti dikurangin 5 karena kuantumnya 5. Sehingga 28 dikurangi 5 yaitu 23. Setelah itu P3 ini kita cari berhentinya di titik berapa nih? P3 ternyata di titik 10 nih ya. Sehingga 10 dikurangi
kita cari P3 ini sudah diproses sebanyak berapa kali. Ternyata tidak ada ya, karena dari 0 dia langsung selesai, maka dikurangnya 0, jadi 10 kurangin 0 yaitu 10. Terus lanjut P4 ini kita selesai di titik 29 ini. Titik 29 kita cari berapa kali dia diproses P4 ini. Oh, ternyata P4 pernah diproses sekali nih, yang di titik 14 satu kali, sehingga dikurangin 5 juga. 29 dikurangi 5 yaitu 24. Kemudian yang selanjutnya itu P5 itu kita berhenti di titik 19. Titik 19 kita cari apakah sudah pernah diproses sebelumnya atau belum. Ternyata belum ya, dia dari 0 langsung selesai, gak ada pengulangan, sehingga dikuranginya 0. 19 dikurangi 0 yaitu 19. Kemudian selanjutnya yang terakhir P6 itu berhenti di titik 24. Kemudian kita cek ke belakangnya apakah P6 sudah pernah diproses, yaitu belum pernah ya, berarti kayak dia dari 0 tuh udah langsung selesai. Maka dari itu dikurangnya 0 sama dengan 24 kurangi 0 sama dengan 24. Kemudian hasilnya kita jumlahkan 20 tambah 23 tambah 10 tambah 24 tambah 19 tambah 24, yaitu hasilnya 120. Nah, kemudian untuk menentukan rata-ratanya kita jumlahkan total ini dibagi banyak P ini kan ada 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, jadi 120 dibagi 6 yaitu 20 satuan waktu, seperti itu untuk yang non-preemptive. Selanjutnya kita ke round robin yang preemptive. Proses ini dilakukan berdasarkan time quantum, yang mana setiap proses akan dijalankan berdasarkan time quantum yang sudah ditentukan. Perlu diingat, proses dijalan bergantian berdasarkan time quantum dan hanya jika setiap proses memiliki arrival time yang tidak sama. Jadi bedanya round robin preemptive dan non-preemptive itu, kalau yang non-preemptive itu dia time arrivalnya itu sama, bisa 0 semua, bisa 1 semua. Sedangkan untuk yang preemptive itu dia beda-beda. Seperti itu. Langsung saja kita ke soalnya, yaitu kurang lebih sama seperti yang tadi. Kita menggambar Gantt chart-nya, kemudian menentukan rata-rata waktu tunggunya menggunakan time kuantumnya 3. Langsung saja kita review. Di sini kita lihat P1 itu arrival time-nya 0. Kita tulis di sini P1. Kemudian tadi itu time kuantumnya kan 3. Kita hitung dari 0 sampai 3 ini ada berapa arrival time yang masuk gitu. Jadi selama P1 berjalan ini, selama 3 time kuantum, ada arrival time apa aja dari P apa aja, yaitu kan berarti 1 sama 2. Nah, kita tulis di sini 1 sama 2 arrival time P2 sama P3. Karena di antara saat P1 berjalan dari 0 ke 3, itu P2 dan P3 ada di antara itu. Terus kita lanjut, setelah berhenti P1 setelah diproses, kita masukkan yang sebelumnya ini, P2 dan P3. Nah, seperti ini. P2 kan burst time-nya 6, P3 itu 4. Kemudian baru P1-nya kita simpan paling belakang karena dia kan antri gitu. Nah, ini kenapa 5? Karena tadi quantum time-nya kan 3, jadi 8 dikurangi 3 adalah 5, seperti itu. Kemudian kita lanjut proses P2-nya. P2 ini kan burst time-nya 6 ya. Kita jalankan karena time quantumnya hanya 3, jadi kita berhenti di 6. Setelah berhenti di 6, kita lihat nih, dari 3 sampai 6 ini ada arrival time dari P apa aja. Nah, ternyata kan ada dari P4 sama P5 nih ya, karena dia arrival time-nya 4 sama 5, seperti itu. Maka dari itu kita tulis di sini P4 dan P5. Nah, kemudian di sini kita apa nih yang dilanjutkan gitu. Kita lanjutin P1, yang paling pertama ini kita lanjutkan setelah P2. Kita jalankan P1, kemudian kita tulis P4, P5 yang sebelumnya nyampe ini, nah baru yang P2, P3 yang paling belakangnya, seperti itu. Nah, terus setelah diurutkan seperti ini, kita proses P1. P1 kan nilainya 5,
karena dia 3 kuantum itu, sehingga dia berhenti di 9. Nah, dari 6 sampai 9 ini ada apa aja sih? Apakah ada arrival, ada P yang lain, apakah ada yang arrival di antara 6 dan 9? Ternyata ada kan, ini yaitu P6. P6 itu arrival time-nya 7. 7 itu di antara 6 dan 9. Maka dari itu kita tulis P6 ini di 7 seperti itu. Kemudian kan P1 ini kita tadi habis proses ya. Nah, kita kurangin bar stemnya itu kan ada 5, kan tadi baru berjalan 3, jadi sisanya ada 2, kita simpan paling belakang, seperti itu. Terus abis itu P6 ini kemanain? P6 ini kita masukin ke barisan setelah P3. Kenapa P6 dulu baru P1? Karena P6 selesai duluan, dia datang duluan, dia datang di 7, di detik 7, sedangkan P1 itu di detik 9, seperti itu. Kemudian kita bariskan seperti ini. Nah, baru kita jalankan seperti Gantt chart-nya yang sebelumnya. Jadi kita tinggal melanjutkan saja seperti itu. Kita langsung proses saja P4. Kita langsung proses P4 sebanyak 3 dari 9 sampai 12. Kemudian kita turunkan dan kita kurangi sebanyak 3. Jadi 9 kurangi 3 adalah 6. Lanjut kita proses P5. P5 itu kita jalankan sebanyak 3 time kuantum, yaitu kita kan bersisa jadinya 2 ya, jadi P5 simpan 2 disimpan di belakang. Kemudian kita lanjut setelah P5 ada P2. P2 ini bar stemnya ada 3, jadi kita udah selesai kan habis ini. Terus ya udah langsung aja kayak 15, kita berhenti di 18 ya, habis itu P2 habis. Lanjut di bawahnya P3. P3 ini bar stemnya ada 4, tapi quantum time-nya ada 3. Jadi kita jalankan dulu 3 hingga dia berhenti di 21. Terus 4-nya dikurangi, yang tadi sudah dijalankan kan udah 3, jadi dia sisanya 1. Sehingga P3 kita simpan lagi di belakang, jadi bar stemnya 1. Seperti itu. Kita lanjut ke P6. P6 ini ada bar stemnya 2. Kita jalankan sebanyak 2 detik ya. 2 detik, sehingga kita berhenti di detik 23. Nah, setelah itu kan P6 selesai, P6 sudah diproses, sudah habis ya. Kemudian kita lanjut ke P1. P1 juga bar stemnya 2. Kemudian kita jalankan sehingga berhenti di titik 25. Kemudian P1 selesai ya, kita lanjut ke P4. P4 ini bar stemnya ada 6, kita jalankan sebanyak 3 kuantum dulu, time kuantum, sehingga berhenti di 28. P4 ini kita kurangi bar stemnya 6 dikurangi 3, yaitu 3, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke P5. P5 ini bar stemnya ada 2, kita jalankan sebanyak 2, sehingga berhenti di titik 30. Terus P5 habis, kita lanjut ke P3 yaitu bar stemnya 1, kita jalankan sehingga P3 habis. Kemudian sisa P4 juga kita langsung jalankan saja sebanyak 3 ya, sehingga P4 sudah dijalankan, berhenti di titik 34, seperti itu. Kemudian kita akan menentukan waktu tunggunya. Waktu tunggunya itu kurang lebih sama seperti yang sebelumnya, yaitu dia berhenti di titik berapa dan dikurangin berapa kali dia sudah dicoba, seperti itu. Sehingga hasilnya itu kita jumlahkan 14 tambah 12 tambah 27 tambah 25 tambah 25 dan tambah 21, itu dijumlahkan hasilnya 124 ya setelah tadi dihitung. Nah, ini tuh penjumlahan P1 sampai P5. Nah, itu hasilnya 124. Nah, untuk menghitung rata-ratanya kita masukkan totalnya itu yang tadi P1 sampai P6 yaitu 124 dibagi banyak P. Ini kan P-nya ada 6, sehingga dibaginya ada 6. Sehingga 124 dibagi 6 yaitu 20,6 satuan waktu, seperti itu. Terima kasih, bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya di sini ada kesimpulan, karena tadi materi-materi yang sudah dibawakan oleh anggota kelompok kami itu sudah semua selesai, jadi tiba pada kesimpulannya. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa setiap metode penjadwalan memiliki karakteristiknya masing-masing dan cocok untuk situasi tertentu. Tidak ada metode penjadwalan yang secara mutlak terbaik dalam setiap skenarionya. Pemilihan metode penjadwalan harus dipertimbangkan berdasarkan sifat tugas, kebutuhan sistem, dan tujuan yang ingin dicapai, seperti mengurangi waktu tunggu, meningkatkan responsif sistem, atau memastikan prioritas tugas tertentu terpenuhi.
Sekian materi dari penjadwalan CPU yang telah kelompok kami jelaskan. Apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan, kami mohon maaf. Dan semoga video yang telah kami buat ini bisa bermanfaat untuk kalian yang menonton video kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.